Hello everybody on my phone, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama Anthony and Friend. Thank you bro. Ini masuk episode ketiga bicara hukum bersama Bro Chandra. Jadi teman-teman sebenarnya udah tahu ini baju nggak ganti dari episode 2 nih. Tagnya nyambung sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting beda dikit ini. Beda dikit. Bedanya apa? Ini tadi titik-titiknya nggak ada di sini. Jadi bukan masalah narasumber atau ini, yang penting kan isi videonya ya kan. Iya, Semoga bisa berguna, jadi tambahan rekomendasi, referensi buat teman-teman semua. Oke Bro Chandra, ini adalah praktisi di bidang hukum ya. Yang belum nonton video pertama boleh nonton ya. Jadi di episode kemarin kita sudah sempat bicara tentang memulai bisnis di pandemi sama jual beli ya. Jual beli ya. Nah, hari ini bro, gue mau ajak lo untuk bahas sesuatu yang mungkin juga jadi pertanyaan teman-teman nih bro. Wah, apa tuh pertanyaan namanya? Mungkin gue datang dari cerita masa lalu kita dulu bro ya. Jadi ini teman-teman mungkin waktu zaman kita sekolah nih bro. Bukan berarti teman-teman sekarang enggak ya. Waktu kita masih muda, kita begitu ada satu peluang nih, bisnis. Wah, peluang nih, sikat gitu kan. Jangan kaget gitu bro. Anjir, sikat-sikat ya. Ada bisnis baru nih gitu kan, hajar gitu kan. Mungkin orang embat gitu. ada mau bisnis. Dia sampai kaget gitu. Tenang bro. Ya, intinya kalau begitu kita melihat banyak peluang, kita pasti langsung bergerak cepat gitu, ya kan? Itu tidak salah, ya kan? Banyak berhasil juga. Cuma banyak orang akhirnya lupa bro. Karena kan bisnis itu kan kadang-kadang kan orang nggak bisa sendiri, harus join gitulah, harus menggabungkan beberapa pikiran dan tenaga gitu. Nah banyak orang lupa tidak membuat satu draft perjanjian yang pada akhirnya membuat orang jadi crash atau gagal. Jadi banyak usaha yang gagal bukan karena usahanya jelek, tapi karena para ownernya ini ternyata berbeda visi misi atau berbeda pikiran gitu bro. Bisa. Nah pertanyaan nih bro, ini pertanyaannya gampang bro, jawabnya susah. Gue jawabnya mah cuma 1 menit, lu jawabnya susah. Sama yang kuliah ya, masuknya gampang, lulusnya yang susah. Lulusnya susah. Pertanyaan nih bro, hal-hal apa aja sih bro yang harus kita perhatiin bro waktu kita bikin surat perjanjian di awal perjanjian bisnis tentunya. Tadi sebelum gua jawab ya, tadi gua mau bahas sedikit tentang pernyataan lo ya tadi bilang. Ya sikat itu. Oh, bukan. Ya kalau bisnis itu bisa kan joinan sama teman ya. Tapi lingkupnya kalau kita buat lebih luas lagi, sebenarnya kan antar kita dan orang lain pun sama. Kita dan orang lain sama. Kita maksudnya anggaplah kita sama teman dan kita akan berhubungan dengan orang lain. Oke. Karena kan kita tuh bisnis tuh bukan cuman diri kita sendiri atau teman kita. Oke. Tapi kan kita mau beli barang ke si A, mau ngambil barang ke si B, itu kan juga ada interaksi. Oh, berarti dan bisnis itu juga mencakup tuh kalau pertanyaan lo tentang perjanjian itu. Oke. Jadi yang kalau pertanyaan lo, kembali lagi ke pertanyaan lo, kalau misalkan antara temen si A dan si B si joinan, seberapa penting sih surat perjanjian itu tadi? perjanjian itu seberapa penting kan? Menurut gua kita lihat juga kembali kepada case-nya masing-masing. Kita kembali dulu ke case-nya masing-masing, jangan kita bilang semua tuh penting. Berarti belum tentu harus bikin perjanjian bro? Belum tentu juga. Perlu. Enggak. Itu ada yang perlu, ada yang enggak, ada yang penting, ada yang enggak juga. Jadi jangan selalu kita beranggapan apa yang sudah diucapkan oleh orang lain itu, apalagi orang itu kompeten, kita selalu yakin 100% benar nih ucapan dia. Itu satu yang harus kita sadari dulu gitu. Kalau kita pengen sadar hukum, ya kita harus seperti itu. Oke. Jadi jangan terlalu percaya diri kita sendiri sama misalnya si A ngomong gitu, wah udah pasti bener tuh, itu kan orang hebat itu gini-gini. Enggak juga. Kita harus lebih melek hukum ya. Jadi pertanyaannya bro sekarang, apa yang harus kita perhatikan waktu kita bikin Nah itu, perjanjian? tadi itu gue jelasin dulu prolognya, seperti itu. Nah kita masuk lagi ke perjanjiannya. Sekarang apa yang harus diperhatikan? Ya tadi masalah diri lu sendiri, perlu apa nggak perlu, penting dan penting. Terus lu juga harus mengukur diri lu dan rekan lu seperti apa, keperluan lu, jangan dari orang lain.
Jadi lu bisa bilang itu suatu perjanjian penting. Sekarang oke, penting saat kapan sih lu mau pakai kapan, itu kan yang lu inginkan kan, jawaban itu kan. Betul. Kapan sih gitu kan. Jadi lu bisa pakai perjanjian itu kalau memang yang satu ya, kita lihat juga dari aspek usahanya. Dari aspek usaha. Semakin besar kita menaruh modal, maka semakin penting adanya perjanjian. Semakin besar kita mencurahkan waktu kita di sana, maka semakin penting itu harus ada perjanjian. Semakin besar komitmen kita di sana, semakin penting juga harus ada perjanjian. Jadi kalau kalian pengen usaha gitu, bukannya gua pakar usaha dan lain ya. Kalau cuma pengen usaha biasa-biasa aja, ya normal, ya cuman buat iseng, ya buat perjanjian, ya kayaknya buat apa juga. Dan skalanya mungkin bagi setiap orang berbeda-beda ya. Karena beda-beda. Sekarang kayak wirausaha kita bilang, ada pedagang kagetan, musiman lah sekarang kalau kayak corona gini kan banyak juga ya penjual-penjual yang musiman. Kita bilang, kok musiman sih? Ya emang lagi musimnya corona, terus kan jadi pedagang kan? Sebelumnya kan enggak kan? Ya jangan tersinggung dong kalau bilang musiman. Di video sebelumnya kita sempat singgung gitu ya. Iya, jangan tersinggung kalau bilang musiman. Tiba-tiba jiwa bisnisnya naik gitu ya. Iya. Cuma masa mau bilang bertahan ke bertahannya itu kan nanti urusan nanti lah. Cuma kalau bisa kayak kita lagi musiman, ada pedagang musiman, kita buat minuman es lah gitu kan. Kita pengen, ada orang yang niat nih karena kata esnya punya ibu enak nih, saya pengen ngambil dong gitu. Oh boleh pak, gini, tapi kalau mau ngambil harus kayak gini ya, gini. Tangan surat perjanjian dulu ya. Gitu. Misalnya dalam 1 bulan harus ngambil sekian banyak, naruh deposit sekian, naruh ini sekian. Ya silakan aja ditawarkan. Toh kalau memang ngerasa bisa dilakukan, dan apakah pihaknya menerima atau enggak? Ya kalau tidak menerima kan tidak berjalan juga. Skalanya juga penting ya bro ya, nggak semuanya harus dibuat perjanjian. Ya. Tapi kalau tadi kembali lagi ke arah teman, gimana sih minim-minim yang harus diperhatikan yang tadi, seberapa banyak yang tertanam di sana, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak itu harus diatur. Apa yang diatur dalamnya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keuntungan, kan hak itu kan keuntungan. Bagi hasil semua. Ya. Jadi jangan dianggap sepele kalimat hak dan kewajiban. Hak itu kan bisa berarti keuntungan, apa yang kita dapatkan, ya. Kewajiban apa harus kita lakukan, apa yang kita berikan, bagaimana bentuk-bentuk usahanya itu, role modelnya akan berjalan. Nah itu di dalam sana semua harus diatur. Oke bro, tapi mungkin ini pertanyaan sederhana bro ya, yang mungkin juga ditanyain orang. Sebenarnya kalau waktu kita bikin perjanjian itu bro, mungkin poin-poinnya apa aja sih bro? Mungkin yang harus kita perhatiin secara umum lah gitu. Secara umum ya. Kalau secara umum sih pasti menyangkut tentang kewenangan yang pasti. Kewenangan tadi, hak dan kewajiban tadi itu ya. Ada kewenangan, jadi kewenangan salah satu pihak jangan lebih besar dari pihak lainnya. Jadi ketika lu sama gue join, jangan kewenangan gue lebih besar daripada lu. Meskipun porsi sahamnya lebih besar lu. Tapi kewenangan ada di gue. Kewenangan juga nggak boleh lebih besar gitu. Ya belum tentu. Karena itulah tergantung di perjanjian tersebut. Maka jangan malas membaca suatu perjanjian yang akan kita tanda tangani. Itu pertama kali yang harus kita lakukan. Ketika kita disodorkan, Panton tolong tanda tangan pak. Ini kosong nih, blank form nih, saya nggak mau gitu kan. Nggak bisa, ini ada isinya pak. Ini pak tinggal tanda tangan aja pak. Ini yang sudah kita bicarakan kemarin. Saya baca dulu gitu ya. Kalau bisa langsung aja pak, saya buru-buru. Itu yang harus dihindari tuh ya. Ya kan. Kalau memang sudah hari itu dia menjadwalkan tanda tangan dengan lu, harusnya dia punya waktu dong. Iya. Jangan bilang saya lagi buru-buru pak, saya lagi ini lagi itu. Ya kasih dulu. Banyak media kok sekarang bisa dikirim lewat email sebelum. Iya. PDF-nya pakai WhatsApp juga bisa kirim ya kan. Ya baca dulu. Iya. Tapi waktu bikin perjanjian itu bro, bisa nggak sih bro sampai lebih dari 2 orang bro? Lebih dari 2 orang? Maksudnya lebih dari 2 orang tuh maksudnya? Pihak 1, pihak 2, mungkin ada pihak 3, pihak 4 perjanjian bisnis itu. Bisa sampai berapa orang gitu loh? Kalau seperti itu, biasanya di split antara di satu perjanjian itu ada pihak pertama, pihak kedua. Nanti kalau misalnya ada pihak lainnya, itu perjanjian terpisah. Bukannya dia satuin, kalau misalkan lu selaku pihak kedua, ada anggaplah 50 orang, gue pihak pertama 1 orang, itu bisa. Jadi terpisah.
bisa. Baru ntar urusan 50 orang itu mereka rembuk sendiri gitu ya. Ya, jadi mewakili siapa lu? Oh. Misalkan lu selaku kuasa Aduh, copot. mewakili dari 49 orang rekan-rekan lu. Oh, seperti itu. Ya, itu bisa. Dan lu juga bisa mengubah perjanjian lagi yang lebih spesifik antara 49 orang dan berikut lu itu mengenai hal-hal yang Jadi jatuhnya itu lampirannya ya, jadi ya begitu. oh enggak juga. Antara lu dan teman-teman lu itu yang 49 mungkin ada perjanjian utama, mungkin karena lu yang mewakili dan apa-apa lu. Ya kesepakatan antara lu dan mereka. Apa di dalamnya anggaplah, oh karena lu yang bergerak di sana, penanggung jawabnya lu mempunyai porsi bagian keuntungan lebih besar. Oh, oke. Thank you nih bro, udah dikasih tahu nih bro. Tadinya gue pikir bisa sampai satu jadi pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, sampai pihak ke 100 gitu. Nah, pertanyaannya satu kalau kayak gitu. Kalau pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat sampai dengan 100, kira-kira apa yang mau dibahas itu? Iya, repot juga ya. Jadi pihak pertama melakukan ini, pihak kedua ini, pihak ketiga, jadi bisa jadi kayak skripsi ntar. Ntar pihak pertama memberikan ke pihak 100 ke 99 ke sini. Aduh, Iya itu. benar. Enggak. Kita perjanjian yang baik perjanjian yang baik dan benar adalah gampang dimengerti dan mudah dimengerti. Gampang dimengerti dan mudah dimengerti. Dan bisa diterapkan. Oh, bisa diterapkan. Gampang, mudah. Dan bisa diterapkan. Iya, bisa diterapkan. Gampang dan mudah, jangan bilang gampang dan mudah itu sama. Beda. Oh, oke. Ini memang kalau bahasa hukum ini bikin kita bukan bahasa hukum itu. Itu bahasa kita normal, gampang dan mudah gitu. Gue merasa gak ada bedanya, lu merasa ada bedanya gitu? Coba tinggalin komentar kali. Bercanda. Yang pasti itu perjanjian yang baik dan benar itu harus bisa kita mengerti dan bisa kita terapkan. Jangan kita punya perjanjian tebal segini, kita nggak ngerti. Bahasanya berarti kalau bisa semudah mungkin dong. Semudah mungkin. Bahasa semudah mungkin dong ya. Mungkin. Bukan berarti karena kita ngerasa ini surat resmi ya, lantas kita pakai fikilisasi kan, pakai bahasa-bahasa ya pokoknya seperti itu. Jadi kalau misalkan buat apa kita buat perjanjian kalau kita nggak ngerti? Ya setuju. Dan kita tanda tangani lagi. Iya. Kira-kira siapa yang salah ketika kita rugi? Ya kita sendiri. Terus kita nyalain orang lagi? Iya betul. Makanya teman-teman, bagi kalian yang mau bikin surat perjanjian, sangat disarankan untuk berkonsultasi kepada pihak-pihak yang memang mengerti dan berkecimpung di dunia ya, minimal kita gini lah, nggak usah konsultasi antar para pihak mengerti, menyetujui, bahasanya lugas gitu kan, gampang. Jangan ada kata-kata yang mengambang gitu ya. Ya, kalau mengambang, part per partnya tertata rapi, apa dan apa, itu udah oke. Nah bro, ini mungkin gua agak spesifik nih ya, jadi bahas kasus ya yang pernah terjadi sih. Kan gua kan pernah bikin dulu sama temen-temen bikin PT, sama pernah juga bikin CV gitu. Nah itu sebenarnya bisa dikategorikan gua udah buat perjanjian belum sih bro? Bisa, itu bisa dikategorikan perjanjian juga sih bro. Jadi konteks dari perjanjian itu adalah kesepakatan antara pihak yang satu dan pihak lainnya saling mengikatkan diri. Jadi kalau gua tanya ke lu waktu buat PT dan CV itu, lu buat sendiri atau dengan orang lain? Ya pasti kita dengan orang lain. Nah, berarti sesuai dong dengan pernyataan gua antara satu pihak dan pihak lainnya. Apa yang diatur coba menurut lu di sana? Waktu itu lu pernah baca apa aja sih dalamnya? Mungkin yang lu inget aja deh. Persentase saham yang kita ya, ada modalnya juga. Modal, ya. Dimasukkan berhubungan saham itu kan. Terus ada komisaris sama direkturnya siapa diatur di situ ya kan. Ya. Berarti kan sudah dijelaskan di sana ada direksinya si A, komisarisnya si B. Kan nggak bias lagi kan, bukan lu dan temen lu yang dua-duanya kadang-kadang jadi komisaris, kadang-kadang jadi direktur. Di situ kan lebih ada bagian masing-masing lebih jelas. Terus juga dalam perjanjian itu juga ada harus cakap masing-masing pihak yang paling penting ya. Harus cakap. Cakap tuh bukan ganteng. Jadi kalau orang gila, lo buat perjanjian sama orang gila, itu tidak nggak bisa. Tidak cakap. Meskipun orang gilanya good looking nggak bisa. Ya nggak bisa. Oke. Ya, lu nangkep tuh ya. Ngerti maksudnya, oke. Ya, gitu. Terus lu mau bawa perjanjian, lu jual beli barang terlarang boleh nggak? Apa tuh misalkan? Gue mau jual beli narkoba gitu. Bikin perjanjian di atas hukum gitu. Nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Terus saya mau jual beli ginjal orang gitu. Bikin perjanjian. Nggak bisa. Nggak bisa juga.
Itu Tapi ada loh bro kasusnya itu bro, jual beli organ. ada emang. Ada bro, bikin sebuah perjanjian deh mereka setelahnya. Ya karena di satu sisi ya ketidakpahaman. Artinya sebenarnya itu cacat secara hukum dong bro. Cacat. Sudah perjanjiannya nggak bisa dituntut dong kalau itu seperti itu. Bisa kita bilang sudah batal demi hukum dulu lah. Hal-hal yang kayak gitu sekarang gini, negara kita, negara tercinta kita Indonesia mengatur tentang pelarangan peredaran narkoba. Gimana bisa hukumnya perjanjiannya melindungi narkoba itu gitu, atau jual beli jadi- ginjal itu ya. Jadi berlawanan dengan aturan tersebut. Jadi teman-teman kalian yang sudah pernah jual ginjal dan dapat surat dan dapat surat perjanjian, itu surat perjanjian sudah tidak berguna gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Mendingan nggak usah dibuat yang gitu-gitulah. Percuma mau pakai materainya 100 lembar, Cuma ya. mau ditempelin itu semua materai, nggak bisa juga. Mau dia cakap gitu. Bukan yang gila ya. Dan kita kedepannya boleh ya ngomongin tentang bisnis nih, kayaknya berhubungan dengan PT CV seru nih kayaknya nih. Ya masih Bisa ya? Masih ada waktu kan? boleh sih lah. Ya, kita syuting lagi, Bisa lah. ganti baju doang gua ntar. Oke kan, gua Anthony dan juga bersama Chandra, sarjana hukum magister penotariatan. Boleh kan? Gua sebut. Gak usah ngomong gitu segala lah. Iya, berarti kan lu kompeten untuk ngomongin ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share banyak-banyaknya, dan yang paling penting subscribe channel ini. Gua Anthony dan juga Chandra. gelarnya yang disebut. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.